Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman subscriber semuanya channel Hidayah Tripmania, mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan teman semuanya selalu diberi hidayah oleh Allah sehingga dalam menjalani apa yang harus kita jalani di dunia ini mudah-mudahan bisa membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, dan nantinya kita akan menjadi manusia-manusia pilihannya, manusia-manusia yang mulia di hadapan Tuhannya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng, ngobrol bersama Ustadz kita, Ustadz Kabul Pamuji. Assalamualaikum Ustadz Kabul. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kita akan ngobrol dalam kesempatan kali ini, kita ngobrol tentang zikir. Zikir yang seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Ada istilah zikir jahar, ada zikir sir, ada sir fi sirri, dan lain-lain. Dan fungsi zikir itu sebenarnya untuk apa? Mari kita simak bersama di channel Hidayah Trip. Oke, yang pertama, zikir itu sebenarnya apa sih, Pak? Baik, kalau zikir menurut pandangan secara umum, zikir adalah ingat. Bagaimana kita ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan raga kita. Maka ketika zikir, sebelumnya memang kita harus mensucikan diri kita. Paling tidak kita berwudu dan di tempat yang suci. Maka ketika itu kita melakukan zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara atau wiridan. Zikir banyak sekali yang untuk menjadi prasarana zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu tadi disampaikan jiwa dan raga ya Pak ya. Jiwa dan raga harus ikut serta zikir. Berarti zikir itu memang ada tingkatan-tingkatannya apa sama semuanya? Betul. Kalau zikir itu memang ada tingkatan-tingkatan tertentu bagi yang melaksanakannya. Maka kalau kita memilih zikir dengan lafal-lafalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin seperti Asmaul Husna dan wiridan-wiridan yang lain seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan mungkin dari suratul Fatihah kita zikirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting di sini, zikir memang harus mempunyai bimbingan, bimbingan seorang guru atau mursyid supaya kita terbimbing berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti zikir itu kan artinya kita mengingat kepada Allah. Ada kalanya zikir itu dengan lesan, ada kalanya dengan perbuatan atau rasa, bagaimana ini Pak? Sudah dikatakan tadi memang zikir sangat banyak sekali versinya. Bisa dengan tadi dikatakan jahar, dikatakan tadi dengan secara sir Itu tergantung kita akan berzikir memakai yang versi apa. Tapi kebanyakan orang berzikir itu memakai keduanya biasanya, dari lisannya, dari hatinya. Dan renungan-renungan itu kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada umumnya kita melakukan zikir itu kan dengan lisan kita ya. Apakah itu sudah sampai titik yang memang dikehendaki oleh Allah, zikir dengan lisan, ataukah ada zikir yang utama dari sekian banyak zikir itu? Baik. Ketika kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan lisannya, mungkin itu sudah merupakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping lisan kita harus memakai kolbu, hati kita yang menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati kita merasa tenang, tentram, dan mungkin di situ akan datang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebenarnya kalau zikir itu tadi secara bahasa mengingat gitu.
mengingat, apakah sama antara mengingat sang pacar atau sang kekasih dengan mengingat sang Tuhan? Di situ sama-sama mengingatnya Iya, berarti ya. sama-sama mengingat. Jelas itu berbeda. Berbeda. Iya. Karena ketika kita mengingat selain Allah berarti kita mengingat makhluknya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala berarti kita mengingat pada Sang Maha Kuasa yang telah menciptakan diri kita. Itu jadi itu adalah suatu prasarana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang harus kita bimbing, kita latih sedikit demi sedikit sehingga kita kenal dengan dirinya kita ya. Ketika kenal dengan dirinya kita, maka insya Allah akan kenal dengan Sang Maha Pencipta gitu. Man ngarafa nafsahu betul. faqad ngarafa rabbahu. Nah, itu. Ya. Nah, dengan zikir ini sebenarnya apa sih tujuan dari zikir? Apakah kita hanya mengingat Allah atau ada tujuan-tujuan akhir setelah kita melakukan zikir? Harapannya itu apa sih sebenarnya? Baik, ketika kita berzikir kebanyakan orang adalah diingatkan memang untuk beribadah gitu ya. Beribadah. Nah, selain beribadah biasanya kita ada sesuatu tujuan. Iya. Tujuan tertentu mungkin dengan zikir-zikiran apa yang membuat apa dan sehajat apa dan sebagainya. Iya. Tapi ketika kita berzikir, ketika kita memang konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, memang di situ akan datang petunjuk-petunjuk yang terbaik bagi diri kita. Itu biasanya ada petunjuk ketika kita sedang gundah pikirannya, hatinya tidak tenang dan sebagainya, maka disitulah zikir sebagai obatnya, obat jiwa dan raga kita, karena semuanya yang berkehendak itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada masalah, mengingat pada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menolong diri kita dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa dikatakan bahwa orang yang tidak pernah zikir berarti karena dirinya seseorang tersebut lebih orientasinya kepada keduniawian atau dalam tanda kutip kemakhlukan. Betul. Makhluk itu macam-macam ya, ada perkara duniawi, ada jin dan lain-lain gitu ya. Sehingga dari semua itu muncul berbagai macam masalah gitu ya. Betul. Jadi dengan zikir ini berarti kesimpulannya itu bagaimana agar diri kita itu selalu diberi petunjuk oleh Allah. Petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala dan juga agar kita betul-betul menghidupkan hati kita. Jadi ketika hati kita hidup, hati kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul merasakan kehidupan. Tapi ketika kita tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaikan kita adalah bangke mayat yang berjalan di muka bumi ini, tidak tahu tujuannya gitu. Jadi zikir yang betul-betul zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah zikir yang menjadikan diri kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah kita, sehingga tujuan-tujuan untuk langkah selanjutnya adalah tujuan-tujuan yang betul-betul yang kita tuju mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita orang hidup itu ada ayat yang menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita datang dari Allah, kemudian kita dihidupkan di dunia ini, dan nantinya kita akan kembali kepada Allah. Berarti makna zikir itu adalah bagaimana agar kita bisa kembali kepada Allah lagi. Betul ya. Supaya kita betul-betul tahu kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti dengan zikir akan diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita hidup di dunia ini yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang benar, sesuai ajaran-ajaran Rasulullah SAW, bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya berzikir, ala dzikrillahi
tatma'innul qulub. Dalam bahasa toreko itu kan ada juga ya, ada zikir-zikirnya. Jadi semua torekoh itu tidak lepas dari zikir. Iya, betul. Memang apakah zikir ini adalah satu-satunya jalan bagaimana agar manusia itu benar-benar dekat dengan Allah? Betul, karena zikir ini adalah sebagai penyambung, Penyambung. satu-satunya penyambung makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala di luar sholat gitu ya, di luar sholat. Jadi betul-betul kita menyambungkan seorang hamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta alam Berarti semesta. zikir itu bisa dikatakan kewajiban ya bagi manusia. Iya, betul juga. Ini sebagai kewajiban sebagai makhluk yang senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan pada manusia gitu ya. Nah, kita sebagai hamba, sebagai makhluk mengingat itu adalah suatu kewajiban yang harus kita jalani untuk kehidupan ini gitu. Nah, saya pernah mendengar bahwa mungkin teman-teman semua pernah mendengar juga ya, ada pohon katanya juga selalu berzikir kepada Allah, atau binatang-binatang juga selalu berzikir kepada Allah. Apakah benar itu, Tad? Betul, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa mungkin benda mati ataupun hidup, ya, semuanya akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan besok kelak di hari kiamat akan menjadi saksi kita pada waktu di dunia. Berarti pentingnya zikir itu bagaimana? Sangat luar biasa penting. Luar biasa ya. Bagaimana kita sadar diri kita sebagai makhluk, kita harus selalu ingat, selalu sadar bahwa Allah Sang Khalik yang sudah menciptakan kita agar kita tidak terlena begitu ya. Oh iya. Ketika kita berzikir jangan sampai ada keraguan-keraguan pada Sang Pencipta. Maksudnya keraguan gimana? Keraguan dalam arti ketika kita berzikir hati kita tidak betul-betul menghadap, hanya di lisannya saja mungkin, tidak fokus, tidak konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya saya ini diterima atau tidak. Di situ ada keraguan-keraguan. Memang betul di dalam hati kita ada suatu keraguan mungkin ya, karena di situ ada tarik menarik antara malaikat dengan setan gitu. Karena zikir itu sangat luar biasa. Setan tidak akan terima bagi orang-orang yang berzikir bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berzikir kita harus betul-betul mengingat Allah dan betul-betul meninggalkan keduniawian pada waktu itu. Kita tinggalkan, kita singkirkan dulu, hanya hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu zikir yang memang seutama-utamanya zikir ya tadi ya. Jadi kita harus memang lost tentang perkara dunia, lepaskan dunia pasrah dulu. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang konsentrasi dialog kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, maka kita fokuskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan afdhol zikri la ilaha illallah. Betul. Sebaik-baik zikir lafaz la ilaha illallah. Itu kenapa itu? Apakah itu yang paling utama? Baik, itu karena sebagai kunci sebagai kunci zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang betul ya, dalam zikir afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dunia pun tercipta karena ada lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sangat mulia sekali. Gitu kan. Maka di akhir hayat kita pun ya, ketika kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kita memang bukan tujuannya surga, tapi tujuannya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pernah pengalaman-pengalaman tentang zikir ini untuk pembelajaran teman-teman semuanya? Baik, ketika kita berzikir memang sering sekali ada pengalaman-pengalaman yang bisa dikatakan dunia yang nyata itu adalah ganjil, yang sepertinya tidak nyata
tapi nyata. Memang ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, memang di situ juga ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang berupa jin dan lain sebagainya, bahkan malaikat itu mengerumuni orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala sampai bergetar karena ada orang yang berzikir di muka bumi ini gitu. Jadi ketika kita berzikir di muka bumi ini yang masih banyak orang-orang yang berzikir, maka insya Allah bumi ini akan tetap ada. Tapi ketika orang-orang yang berzikir itu sudah jarang, maka bencana-bencana terkadang akan terjadi. Jadi di muka Berarti kunci zikir itu adalah sesuatu yang penting agar kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian tadi teman-teman subscriber Hidayah Tripmania atau teman-teman penonton sekalian, bahwa zikir itu merupakan suatu kunci bagaimana diri kita tidak repot, tidak bingung terhadap berbagai macam masalah yang kita hadapi. Kuncinya adalah pahamilah tentang perjalanan hidup kita dan dapatkanlah selalu hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk, karena segala sesuatu kehidupan kita memang kita hanya menjalani qada dan qadarnya Allah, sehingga mau tidak mau kita harus selalu mengingat Allah, sehingga Allah akan selalu dekat dengan kita. Petunjuk-petunjuk Allah dalam mengarungi perjalanan hidup kita selalu ada pada diri kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz.